siang semuanya. Kita akan mulai acara pada siang hari ini. Terima kasih pada kehadirannya buat semuanya, serta yang sudah mendaftar. Kita akan mulai acara pada siang hari ini, yaitu bincang-bincang tentang potensi tsunami masa depan di Kabupaten Kebumen dan antisipasinya untuk sesi yang pertama. Akan saya coba bacakan susunan acaranya. Untuk susunan acaranya adalah satu pengantar acara, kemudian yang kedua ada pembacaan susunan acara dan peraturan tata tertib. Yang ketiga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat sambutan oleh Bapak Bupati Kebumen, Bapak Kiai Haji Yasin Mahfud. Kemudian yang kelima pengantar materi oleh moderator. Yang keenam materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Husni Ansuri MT. Yang ketujuh materi keduanya dari Bapak Dr. Daryono SSI MSI. Yang kedelapan kesimpulan materi. Yang 10 doa penutup oleh Kiai Inu. Untuk acara, demikian acara pada siang hari ini. Acara bincang-bincang potensi tsunami masa depan di Kabupaten Kebumen dan untuk sesi pertama, karena nanti ada sesi yang keduanya. Saya akan bacakan untuk tata tertibnya, tapi sebelumnya mari kita sama-sama awali dengan doa. Pertama, peserta mengikuti bincang-bincang ini dengan senyap atau mikrofon di mute ya nanti. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan secara tertulis melalui chat room dengan format penanya ditujukan kepada isi pertanyaan. Jadi penanyanya siapa, ditujukan kepada siapanya, kemudian isi pertanyaannya. Atau mungkin kemudian yang berikutnya di situ jelas jika pertanyaan tertulis terlalu banyak maka moderator akan merangkumnya menjadi sejumlah pertanyaan gabungan. Kemudian moderator akan memilih peserta dengan pertanyaan yang tertentu untuk diskusi secara langsung, karena pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dipilih oleh moderator untuk biar sesuai dengan biar lebih lancarnya acara ini, nanti moderator yang akan mengaturnya. Kemudian yang kelima, peserta akan mendapatkan e-sertifikat dari Sertifa, karena ini juga bersama dengan Sertifa. Yang keenamnya, tautan absensi untuk e-sertifikat hanya akan diberikan pada saat sesi diskusi. Panitia akan membagikan presentasi pemateri hanya melalui grup WA peserta yang sudah, tentunya teman-teman yang di sini sudah masuk dalam grup WA untuk acara diskusi ini. Sekali lagi ini sertifikat ini diterbitkan oleh Sertifa, sebuah sertifikat digital yang sudah bekerjasama dengan kami di sini. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya pikir biar mempersingkat waktu, kita akan mengawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kebangsaan
Untuk selanjutnya sambutan dari Bupati Kebumen Bapak Kiai Haji Yassin Mahfud untuk acara bincang-bincang pada siang hari ini, bincang terkait potensi tsunami di masa depan di Kabupaten Kebumen dan antisipasinya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Bupati Kebumen Kiai Haji Yassin Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber kegiatan, yakni Bapak Dr. Daryono dan Bapak Husni Ansori, ini dari peneliti lembaga LIPI Karangsama. Seluruh peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada siang hari ini kita bisa bertemu lewat webinar dalam keadaan sehat walafiat. Webinar ini dalam judul Potensi Tsunami Masa Depan di Kabupaten Kebumen dan berbagai antisipasinya. Pada kesempatan yang baik, saya mengapresiasi atas penyelenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada komunitas tanggap bencana Kabupaten Kebumen yang bekerja sama dengan komunitas dongeng geologi dalam penyelenggaraan webinar ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pembahasan terkait tsunami ini sangat penting di Kabupaten Kebumen yang perlu kita diskusikan bersama. Karena posisi Kabupaten Kebumen ini terdiri dari laut, daratan, dan pegunungan. Tentu di pantai selatan kita ini ada sepanjang 57,5 km. Ini adalah laut yang tentu kita semua sebagai warga masyarakat Kabupaten Kebumen dan juga pemerintah Kabupaten Kebumen mengantisipasi adanya tsunami di pantai Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan potensi yang ada di pesisir kita, ini sesuai peta kerawanan tsunami yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. Ini wilayah pesisir selatan Kabupaten Kebumen. Ini terdiri dari 8 kecamatan dan 81 desa yang ada di 8, yaitu masing-masing adalah kecamatan yang berada di pesisir pantai meliputi kecamatan ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah Kecamatan Puring, Buayan, Klirong, Pesantren, dan Mirit. Di daerah Kecamatan Ayam, ini ada 8 desa. Buayan 3 desa, Puring 17 desa, Pertanahan 10 desa, Klirong 8 desa, Bulus Pesantren 8 desa, Ambal 16 desa, dan Mirit 16 desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait hal tersebut, ini pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya untuk lebih memperkuat kesiapsiagaan pengurangan resiko bencana masyarakat dan aparat, mengingat wilayah pesisir selatan dengan panjang garis pantai tadi sudah saya sebutkan 57,5 km ini memiliki populasi penduduk yang sangat padat. Sehingga risiko bencana ini sangatlah tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, serta mencegah dan meminimalisir risiko bencana, serta korban jiwa akibat bencana tersebut, maka diperlukan mitigasi struktural dan non-struktural, yaitu melalui penguatan
aktivitas masyarakat dan aparat di wilayah tersebut. Dalam upaya pencegahan dan mitigasi terhadap bencana tsunami, pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan beberapa hal, antara lain adalah penyediaan Early Warning System atau EWS terhadap bencana tsunami sebanyak 17 titik, tersebar mulai dari Pantai Logening hingga Desa Wiromartan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah penyusunan peta dan bencana masing-masing kecamatan yang menentukan kerawanan bencana di masing-masing wilayah beserta jalur evakuasinya, pemasangan rambu-rambu peringatan, penunjuk arah, dan kumpul. Ini sudah kita siapkan. Pembentukan desa tangguh bencana untuk menguatkan kapasitas masyarakat di wilayah rawan bencana. Terus sekalian yang saya, seluruh stakeholder terkait di Kabupaten Kebumen ini mempunyai komitmen yang tinggi dan beraktif dalam melakukan sosialisasi dan berbagai informasi tentang bahaya tsunami, tetapi juga peran masyarakat dan komunitas ini penting sekali, yaitu dengan adanya penyelenggaraan webinar pada hari ini. Seperti kita ketahui bahwa Ketua Doni Morando sebagai pengendali terkait dengan bencana alam di Indonesia, ini juga sudah pernah ke desa di Kabupaten Kebumen, yaitu di desa Ambal, ini beserta Pak Gubernur untuk penanaman mangrove yang telah kita laksanakan bersama dengan masyarakat, adalah salah satu komitmen pemerintah, baik pusat dan provinsi, terkait dengan bahaya tsunami di Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sebagai Bupati Kebumen juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya di daerah pesisir, terkait dengan bahaya tsunami yang mungkin akan terjadi di Kabupaten Kebumen. Kami selalu berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Gubernur, dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Untuk itu, peran masyarakat dan LSM dan pegiat terkait dengan bencana alam di Kabupaten Kebumen, saya mengucapkan terima kasih dan mohon doanya terhadap upaya-upaya yang telah kami lakukan beserta jajaran terkait di Kabupaten Kebumen untuk telah penanggulangan tsunami dengan penanaman pohon dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ketahui bahwa di Kabupaten Kebumen memang ada 12 kecamatan ini yang akan bencana, termasuk bencana tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Untuk itu, kami selalu berpesan kepada para camat yang ada di daerah bencana tersebut agar selalu waspada terhadap bencana alam, baik tsunami, banjir, dan tanah longsor. Laporkan segera kepada kami agar kami cepat bertindak untuk penanganannya. Namun, di lapangan terkadang ada kendala-kendala yang kami jumpai, yaitu terkait dengan tanah longsor yang ada di daerah pegunungan, yaitu sempitnya jalan menuju titik lokasi untuk melewati alat berat, sehingga peran masyarakat ini sangat penting untuk gotong royong, bahu-membahu terkait penanganan tanah longsor di daerah utara Kabupaten Kebumen atau di daerah pegunungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peran dari TNI Polri ini juga kami selalu koordinasi agar bersama-sama mengatasi masalah bencana alam yang ada di Kabupaten Kebumen. Tidak terlepas, kita harus berdoa semoga tahun depan Kabupaten Kebumen ini dihindarkan dari musibah tsunami, tanah longsor, dan
banjir. Amin. Webinar ini saya sangat mendukung. Semoga dengan adanya acara ini memberikan edukasi terhadap masyarakat agar waspada terhadap bencana alam yang ada di Kabupaten Kebumen, termasuk tsunami yang ada di sepanjang pantai kita yang panjangnya ini cukup luas. Demikian yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan dengan memohon berita Allah dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar terkait dengan potensi tsunami masa depan di Kabupaten Kebumen dan antisipasinya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Baik, terima kasih atas sambutan dan arahan, sekaligus juga berkenan untuk membuka acara dari beliau, Bapak Bupati Kebumen, Bupati Kiai Haji Yazid Mahfud. Kami telah menangkap banyak hal terkait dengan arahan-arahan beliau, jadi masih terkait dengan apa yang tadi saya ceritakan di awal mula sebagai pendahuluan. Kalau tadi kami bercerita tentang Aceh, sekarang kita bercerita tentang bagaimana di pesisir selatan Pulau Jawa. Tadi telah Pulau Jawa memiliki garis Kabupaten Kebumen memiliki garis pantai sepanjang 57,5 meter. Menarik bahwa kalau kita melihat ke peta, di antara bentang lahan dari Kabupaten Cilacap di sebelah barat hingga ke Kabupaten Bantul di sebelah timur, kita melihat banyak hal yang bersifat dataran rendah, nyaris tidak ada pegunungan di situ, kecuali di kawasan Karangpolong. Situasi ini sangat berbeda jika kita bandingkan misalnya dengan pesisir selatan Jawa Timur. Jadi kalau Anda misalnya pergi ke Malang, itu sebelum kita sampai ke pantai, kita akan harus mendaki pegunungan terlebih dahulu. Demikian juga kalau kita di Jawa Barat, kalau kita ingin pergi ke Pelabuhan Ratu atau mungkin ke pantai-pantai di Garut, itu sebelum masuk ke area garis pesisir, kita harus naik menanjak ke pegunungan dulu untuk memasuki area pesisir tersebut. Nah, keunikan ini di satu sisi itu mendatangkan banyak sekali manfaat, ya, termasuk salah satunya karena dataran rendah ini lebih mudah diokupasi dan lebih mudah juga dikelola dibandingkan dengan dataran yang lebih tinggi ataupun pegunungan. Tapi di sisi yang lain ternyata juga membuat resiko tentang tsunami ini meningkat lebih besar dibandingkan dengan kawasan yang lain. Dan ini ada cerita dari sisi arkeologi. Jadi kami punya kawan yang kebetulan berkecimpung dalam dunia tersebut. Kami sering berbincang-bincang di sana dan beliau pernah menyatakan begini. Prambanan, Candi Prambanan, kita semua tahu, itu adalah candi besar pada masa Kerajaan Medan yang sampai sekarang masih digunakan. Yang sampai sekarang kemudian masih berdiri dan masih bisa kita. Prambanan ini didirikan pada masa kekuasaan seorang raja besar, namanya adalah Raja Dyah Balitung, dan ini bukan asli orang Mataram, tapi beliau berasal dari satu tempat di sisi barat kawasan Mataram yang disebut sebagai Watukuro atau Watukura. Daerah Watukura sekarang adalah bagian dari wilayah muara Sungai Bogowonto yang ada di Purworejo. Dan wilayah Watukura itu membentang sampai ke sebagian dari pesisir selatan Kabupaten Kebumen sekarang. Yang menarik, kawan arkeologi ini bilang, sampai sekitar 4 abad yang lalu, pemukiman di Watukura itu masih dihuni orang. Demikian juga ada satu pemukiman di Kebumen yang namanya Ayam Putih, itu juga masih dihuni orang. Tetapi setelah 4 abad silam sampai ke masa sekarang, ini nyaris tidak ada lagi jejak-jejak huniannya, kecuali lapisan pasir dan lapisan pasir lagi yang saling lapis-melapis. Nah, ini beliau menduga ini sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada abad silam. Dan ternyata kalau kemudian kita melihat pada riset-riset yang telah dilakukan misalnya oleh Pak Eka Yulianto, yang insya Allah juga akan hadir dalam forum ini untuk yang sesi kedua akan kita laksanakan minggu depan. Pak Eka Yulianto itu pernah bertutur dengan panjang lebar dan sangat menarik bahwa memang pada masa peralihan Kerajaan Pajang menuju ke Mataram, itu ada sesuatu yang terjadi di pantai selatan Pulau Jawa. Ditandai dengan laut yang menggelora, ombaknya setinggi pohon kelapa, sampai kemudian ada kisah bahwa ikan itu bisa makan manggar. Manggar itu buah atau bakal dari kelapa ya. Jadi kalau ikan bisa kemudian makan manggar itu berarti
airnya sampai setinggi itu, kira-kira begitu. Nah, ini ciri khas seperti ini yang kita melihatnya sebagai kok mirip sekali dengan sebuah peristiwa tsunami yang khusus yang disebut sebagai tsunami raksasa atau tsunami besar. Dan tsunami besar itu selalu disebabkan oleh sebuah gempa yang disebut gempa megatrust atau gempa megatrust, dan itu disebabkan oleh patahnya ataupun bergeraknya dasar laut sepanjang ratusan kilometer dengan pergerakan yang cukup besar, sekitar 5 atau 20 meter. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan mendiskusikan dua hal dalam kesempatan kali ini, dan pada kesempatan pertama adalah kita ingin mendiskusikan bagaimana sih kira-kira, kenapa sih sebabnya kok pesisir selatan Kebumen bisa memiliki resiko tsunami setinggi itu, bisa mengalami resiko tsunami sebesar itu. Tentu kita akan melihat dari aspek geologinya. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir beliau, Bapak Insinyur Husni Ansori, ini sahabat saya, dan juga sama-sama rekan kolega dalam Badan Pengelola Geopark Nasional Karangsambu dan Karangbolong. Beliau boleh dikata adalah ratunya atau penguasanya geologi Jawa bagian selatan, karena beliau pekerjaan sehari-hari adalah berada di Balai Informasi Kebumian Karangsambu. Perkenalkan, saya menyampaikan kurikulum vitae beliau. Saya screen dulu, mohon maaf. Ini adalah profil pembicara kita, Bapak Insinyur Husni Ansori MT. Beliau lahir di Purwokerto bulan Januari 1963. Beliau baru saja tahunnya tahun ini. Pada saat ini dia adalah seorang peneliti utama di Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan juga sebagai peneliti di Balai Informasi Kebumian Karangsambu Kebumen, sebagai satu sekretaris tim koordinasi di Badan Pengelola Karangsambu. Beliau adalah anggota dari KPI dari sekali di kali internasional di sini beliau ada di internasional dan dia publikasi di tingkat nasional. Dan ini beliau sangat kompeten untuk membahas geologi dari tanah Kebumen ini, yang kemudian akan membagi pada satu murah bahwa kenapa rentan akan tsunami. Baik, kepada beliau Insinyur Ansori, Mas David, kami bersama sama 20 menit ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat siang pada Pak Bupati, Bapak Kiai Haji Asik Mahfud, kemudian juga kawan-kawan di BPGNKK, OPD di Kabupaten Kebumen, Pak Marufin, dan juga kawan-kawan pegiat komunitas untuk tangga bencana di Kabupaten Kebumen. Baik, barangkali singkat waktunya saya akan langsung memaparkan karena dikasih waktu 25 menit. Apa yang saya paparkan adalah tentang saya bisa share screen. Yang akan saya paparkan adalah kondisi geologi untuk kawasan Kebumen saya di posisinya adalah di Karangsambu. Baik, saya presentasikan saja Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pertama barangkali kita coba lihat dari gambar ini dulu ya. Kalau kita coba perhatikan bahwa bentar saya pakai pointer. Nah, ini adalah citra radar. Jadi dengan citra radar, semua citra radar ini punya kelebihan bahwa tanaman dan lain sebagainya, rumah-rumah itu bisa menjadi tidak terlihat. Sehingga kenampakan yang kita lihat di sini adalah kenampakan alam ya, kenampakan dari bumi ke bawah, batuan, begitu gunung dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan ini kira-kira nih ya, kenampakan bentuk lekuk tinggul alam seperti apa yang dominan ya. Kalau kita perhatikan maka ini di Jawa kebanyakan kan bentuk-bentuk semacam timbulan-timbulan ya,
Jadi kalau kita lihat ini adalah rangkaian-rangkaian gunung, rangkaian-rangkaian gunung yang tersebar di mana? Di bagian-bagian tengah, kemudian juga ada di bagian-bagian selatan dari Pulau Jawa. Nah, iya. Nah, kalau kita berbicara itu, kenampakan yang dominan itu sebenarnya adalah mencerminkan kontrol kondisi yang dominan pula di situ. Jadi Jawa sebenarnya secara dominan kondisi geologinya disusun oleh rangkaian-rangkaian pegunungan, rangkaian-rangkaian gunung api, baik gunung api yang sifatnya masih aktif, ya ini yang di bagian tengah, maupun sudah sangat tua sekali di bagian-bagian selatan. Ya. Nah, kalau demikian apa kaitannya? Ya, apa kaitannya dengan kejadian-kejadian geologi utama di tempat ini? Tentu kalau kontrol utamanya adalah kondisi kegempaan, seismisitas dan lain sebagainya, barangkali saya akan sedikit mengulas tentang kondisi geologi kawasan untuk Jawa bagian selatan. Jadi kalau kita coba perhatikan bahwa di Jawa ini dari citra radar yang ada, maka kita bisa lihat bahwa ternyata bagian yang paling dominan di Jawa itu didominasi oleh rangkaian-rangkaian pegunungan di sini ya, rangkaian-rangkaian gunung api yang aktif. Kemudian di bagian-bagian selatannya ini ada bekas-bekas aktivitas gunung api masa lalu. Kemudian kalau kita perhatikan apa sih sebenarnya, kalau kita balik ke sini sebentar, maka dominasi proses yang sebenarnya terjadi di Jawa adalah kondisi geologi yang utama adalah aktivitas-aktivitas terkait gunung api. Ya, tetapi sebenarnya apa kaitannya gunung api dengan kegempaan itu tadi? Kalau kita coba lihat, maka gunung api itu terbentuk tentu dari magma. Magma itu tentu dari aktivitas-aktivitas tektonik yang ada di dalam bumi yang di situ akan menghasilkan magma. Magma itu kemudian naik sehingga membentuk rangkaian-rangkaian gunung api. Jadi hal-hal semacam inilah maka kita bisa lihat konteks Jawa, maka Jawa akan didominasi oleh gunung-gunung api strato dan itu adalah sifatnya lebih bersifat andesitik. Ya. Dan di selatan Jawa, kalau kita lihat model tektonik ini, maka kita bisa lihat bahwa di selatan ini ada palung laut yang dalam, kemudian juga menghasilkan nanti di sini adalah jajaran-jajaran rangkaian pegunungan atau rangkaian gunung api yang di bagian tengah, kemudian di selatannya ada bekas-bekas rangkaian yang bagian selatannya. Nah, ini kalau kita membuat model dari geofisik yang ada, maka kita bisa lihat bahwa dari arah selatan ada pergerakan lempeng kira-kira 7 cm per tahun. Nah, proses pergerakan lempeng inilah yang kemudian menghasilkan zona-zona subduksi dan ini berlangsung dari zaman Kapur sampai sekarang, terutama di kawasan-kawasan Jawa bagian selatan itu tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat maka Jawa secara umum bagian tengah itu adalah gunung api yang aktif masa kini, ya, rangkaian-rangkaian yang kita kenal sebagai ring of fire. Kemudian di bagian selatannya ini adalah bekas-bekas gunung api masa lalu yang kita kenal sebagai old andesite formation, batuan-batuan tua. Ini juga bekas gunung api, tetapi sekarang sudah tidak menunjukkan aktivitasnya. Cuma tanda-tandanya di situ menunjukkan hal itu. Berarti kalau kita perhatikan ini Jawa sebenarnya ditulang punggungi oleh jalur gunung api, ya. Jadi yang sekarang sama yang lama. Nah, ini kalau dari data umur maka sebagian besar yang bagian selatan ini adalah termasuk di daerah-daerah Kebumen, ya, umumnya adalah berumur sekitar Miocene sekitar 22, 23, ya, sekitar itu. Ya. Jadi ini rangkaian bekas gunung api masa lalunya, kalau ini adalah rangkaian-rangkaian yang selatan. Jadi sekali lagi bahwa gunung api dihasilkan oleh magma, magma itu diproduk oleh produk-produk tektonik, di mana di situ ada penunjaman dan lain sebagainya. Ini kalau dari sisi geologi, maka kita bisa lihat bahwa ini Kebumen, ya, di Kebumen ada kondisi geologi yang sangat rumit sebenarnya ini kalau di daerah ini. Yang warna-warna biru ini adalah Gamping, yang di sini yang ada kecoklatan adalah produk-produk vulkanik masa lalu, ini adalah vulkanik yang sekarang. Kemudian kalau kita lihat dari
dari sisi basinnya, maka di sekitar Kebumen di sebelah selatan sana ada basin yang sebenarnya dalam, ya, di sebelah barat dan timurnya. Kemudian kalau kita coba lihat model ini yang dihasilkan dari geofisika anomali gaya berat, maka ada satu model yang dibuat oleh Pak Awang. Kebumen itu dilewati oleh satu sesar, Kebumen Muria Fault, kemudian di bagian baratnya itu ada Pamanukan Cilacap Fault, ya. Jadi itu yang menyebabkan bahwa di tempat kita di Kabupaten Kebumen, yang kita kenal di bagian selatan di sekitar sini ada ketinggian Karangbolong, kemudian ada Karangsambung, ada batuan-batuan yang tua yang terangkat. Jadi kalau kita lihat gambar ini, maka karena ada desakan dari arah selatan, kemudian di sini tertahan, ini akan patah. Nah, patahan itulah yang menghasilkan pengangkatan-pengangkatan yang diperkirakan up dari 2000-an meter di bagian-bagian selatan itu tadi. Jadi ini tentu harus kita perhatikan juga, ya, terkait dengan masalah-masalah mitigasinya. Kemudian kalau kita lihat geomorfologinya, maka kita bisa lihat bahwa sebagian besar Kebumen, kira-kira barangkali separuh Kebumen ini adalah dataran rendahnya. Ya, utara memang ini didominasi oleh rangkaian perbukitan pegunungan struktural, kemudian di sini juga ada rangkaian-rangkaian pegunungan di bagian selatan, ya. Dan di bagian-bagian selatan ini, kalau kita perhatikan, maka ada jalur-jalur yang memanjang arah barat timur ini. Ini adalah bekas-bekas gumuk-gumuk pasir masa lalu, kemudian ini adalah pantai-pantai yang sekarang. Kalau saya bikin peta geomorfologi untuk kawasan Kebumen, maka kita bisa lihat ada 33 kelas. Ada 33 kelas, di dalam 33 kelas itu di bagian-bagian utara ini terutama adalah yang dikontrol oleh struktur, kemudian di bagian-bagian tengah ini adalah proses-proses denudasi, ini juga ada proses solusi, ya, yang di kawasan Kars, kemudian ini adalah endapan-endapan aluvial, kemudian ini adalah dataran-dataran pantai, ada dataran pantai muda dan dataran pantai tua. Sebagian itu di bagian-bagian sini masih berkembang gumuk-gumuk pasirnya, ya. Ini gambaran geomorfologinya. Nah, beberapa gambaran yang di bagian utara kita bisa lihat, misalnya ini adalah di bagian utara kondisi geomorfologinya, ya. Ini ada lembah, ya. Kita lihat dari gunung yang disebut Wakir Sampeng di sana, kita bisa lihat di sini ada lembah yang membentuk amphitheater yang dulu sebenarnya anticline, tetapi kemudian terubah dia menjadi lembah semacam itu. Nah, kemudian ini di bagian utara aspek struktur juga kita masih bisa lihat dengan jelas. Ini kita ambil misalnya dari Totogan ke arah timur, ya, maka kita akan bisa lihat di bagian-bagian selatan dan utara ada rangkaian-rangkaian gunung yang berbeda-beda, dan ternyata di tengahnya ini adalah bekas-bekas jalur-jalur subduksi masa lalu. Jadi kemudian di bagian selatan, ini bagian utara yang tadi, ya, saya kira sudah ada tentang alam struktur. Kemudian di selatan, di tenggara, kita bisa lihat tentang alam yang membentuk kars, ya, dengan kokpitnya, kemudian juga ada dolin-dolin di sekitarnya, ya. Jadi ini di bagian tenggara. Kemudian di selatan kita juga bisa lihat, atau tengah sampai selatan, ada dataran-dataran aluvial yang sangat subur dari arah Gombong sampai ke Kutowinangun, di mana tempat ini tentu adalah tempat yang bagus sekali untuk pertanian, untuk pemukiman dan lain sebagainya. Kalau ke arah selatan lagi, misalnya di sepanjang sekitar Surorejan ke arah timur sampai ke arah sekitar Ketawang sana, maka kita akan lihat pola-pola semacam ini, ya. Jadi ada bekas-bekas gumuk yang masa lalu, ya. Jadi ini adalah endapan-endapan pantai tua yang menyisikan gumuk-gumuk pasir, ya. Ini umumnya sering untuk pemukiman kanan kirinya, kemudian ini dipakai oleh persawahan, ya. Ini yang endapan-endapan pantai mudanya, ya, di sekitar Lagun sana, ya, di Lembu Purwo, maka kita bisa lihat endapan-endapan pantai mudanya, ya, ada gumuk-gumuk yang masih ada juga di daerah-daerah itu. Jadi ini kenampakan morfologinya. Kalau kita coba lihat geologinya, maka bagaimana Kebumen?
maka kita bisa lihat bahwa di bagian-bagian utara ini ada aneka ragam batuan yang sangat beraneka, kemudian semakin ke selatan semakin lebih sederhana. Ini endapan-endapan aluvial dataran itu tadi, ini adalah endapan-endapan pantainya, ini adalah kawasan-kawasan karsnya. Jadi kalau saya urutkan sejarah geologinya, maka Kebumen itu sebenarnya dari batuan-batuan yang tua berumur kapur ya, sekitar 117-an juta, kemudian juga ada endapan-endapan yang lebih muda, ya, di mana ada perubahan-perubahan formasi yang berbeda. Ini kompleks Melang, kemudian ini menjadi formasi Karangsambung dan Totogan. Ini terbentuk aktivitas-aktivitas vulkanik di utara menghasilkan batu randa, kemudian di bagian selatan menghasilkan tinggian-tinggian di Karangbolong di sana. Kemudian di atasnya ada endapan-endapan gamping ya, yang menghasilkan di selatan itu adalah formasi Kalipucang. Kemudian di utara yang kita kenal sebagai formasi Halang, dan endapan-endapan masa kini yang endapan-endapan pantai itu tadi. Ini saya kira gambarannya. Kalau kita bicara geologi Kebumen, maka ini adalah batuan-batuan tua di bagian utara, ada aneka ragam, dari batuan-batuan sedimen laut dalam, batuan beku laut dalam, ada metamorf dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Ya, ini faktual bahwa memang Kebumen dulunya adalah tempat-tempat subduksi semacam ini, yang kemudian zona-zona ini bergerak ke arah selatan. Ini formasi yang lebih muda, kita bisa lihat formasi Karangsambung, ya, tentu di sekitar daerah Karangsambung, ini isinya adalah endapan-endapan lempung semacam ini dengan berbagai macam fragmennya. Kemudian ini ada bekas-bekas endapan longsoran masa lalu, longsoran gaya berat. Tentu pada saat pengendapan ini ada proses-proses gangguan tektonik, ya, jadi kemungkinan ada bekas ada gempa dan lain sebagainya, sehingga proses-proses ini menghasilkan struktur semacam ini di dalam formasi yang kita kenal sebagai formasi Totogan. Kemudian ada tubuh-tubuh intrusi, ya begitu. Kemudian ada aktivitas vulkanik, ya, pada Miocene, ini Miocene menghasilkan formasi yang di utara dikenal sebagai formasi Waturanda, di bagian selatan kita kenal sebagai formasi Gabon. Ya, jadi ini adalah formasi Gabon, isinya adalah endapan-endapan vulkanik. Kemudian setelah itu ada proses pengangkatan, ya, proses-proses pengangkatan itu kemudian menghasilkan endapan-endapan formasi yang kita kenal sebagai formasi Penosogan di utara, kemudian di selatan adalah sebagai formasi Kalipucangnya. Ya. Jadi semacam itu. Kemudian, nah ini kita bisa lihat dari gambar ini, ternyata bahwa batu gamping itu memang berada di atas batuan-batuan vulkanik, ya, untuk di bagian-bagian selatan. Ya, kita bisa lihat itu. Kemudian ini yang lebih muda, aktivitas vulkaniknya yang lebih bersifat lebih asam, menghasilkan formasi Halang, dan ini endapan-endapan sekarang berupa endapan-endapan aluvial, endapan-endapan pantai, dan kalau kita lihat model-model ini, maka gambaran dari arah Kutoarjo sampai ke arah Kebumen bagian barat, maka akan terlihat ada bagian-bagian tertentu yang membentuk gumuk, ya, kemudian ada pemukiman juga yang dekat-dekat pantai juga ada, ya, kemudian juga kita bisa lihat ada perkampungan, jadi selalu akan berubah antara gumuk, kemudian sawah, ada kampung atau lahannya agak gumuk lagi, kemudian sawah lagi, begitu seterusnya, ya, berulang-ulang. Jadi kalau kita coba korelasikan Kebumen itu di sini secara geologi, maka ini adalah tektonik masa lalu menghasilkan kompleks Melangsnya, ada formasi-formasi Karangsambung Totogan, kemudian ada formasi Gabon dan seterusnya. Kalau kita korelasikan ke timur, maka akan ada korelasi semacam ini, ya, antara Kebumen dengan daerah sebelah timurnya. Kalau secara proses evolusinya, maka ini adalah gambaran bagaimana Kebumen yang tadinya ada subduksi, ada collusion, ya, pada masa lalu, kemudian subduksi lagi pada saat OAF, tetapi sudah bergerak ke arah lebih selatan, ya, kemudian kondisi yang sekarang semacam itu. Jadi kalau kita bicara Kebumen, maka kita akan berbicara tentang salah satu tokoh yang merupakan bagian dari sejarah Kebumen, Pangeran Aryo Bumitirjo, ya, Ki Bumitirjo, atau kemudian berkembang menjadi Ki Bumian. Ini adalah
adik dari Sultan Agung yang kemudian tidak sependapat pada saat ada perubahan kerajaan ke Amangkurat, sehingga dia membuat dia ke arah barat, membuat perkampungan Kebumian yang kemudian menjadi Kebumian Kebumen. Oleh karena itu, Kebumen sebenarnya adalah suatu tempat, ini saya kira budaya dan lain sebagainya, yang sangat bagus untuk apa? Untuk pembelajaran ilmu kebumian, tetapi sisi lain yang tadi disampaikan di depan, ada juga potensi-potensi tentang hazardnya, terutama ada tsunami dan lain sebagainya. Jadi itu saya kira yang ingin saya sampaikan, Pak Ma'rufin. Saya persingkat saja, mudah-mudahan bisa menambah gambaran tentang kondisi Kebumen. Kami kembalikan, Pak. Terima kasih. Pak Daryono, beliau adalah kelahiran Semarang 21 Februari 1971 dan saat ini adalah sebagai koordinator mitigasi gempa bumi dan tsunami di Medan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berkantor di Kemayoran, Jakarta. Beliau pendidikan terakhir adalah doktor dari Geografi, doktor dari Fakultas Geografi, dengan kekhususan adalah pada mitigasi bencana di Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau alma mater dengan Husni Ansori juga kebetulan alma mater dengan kami, dan beliau saat ini tinggal di Harapan Jaya, Bekasi. Aktivitas beliau selain di BMKG, beliau adalah ketua pada saat ini, wakil ketua dari ahli geofisika meteorologi, dan sekaligus sebagai salah satu peneliti di Pusat Studi Gempa Bumi Nasional atau PUSGEN. PUSGEN ini sangat populer karena pada tahun 2010 mengeluarkan peta dengan sesar aktif atau patah aktif gempa bumi yang berpotensi di Indonesia. Aktif hanya bisa atau yang pernah mengalami sejarah bergerak dan menimbulkan gempa bumi dalam untuk 10 tahun terakhir kalau menurut resminya. Beliau sangat produktif menulis, ada lebih dari 150 tulisan opini di media massa seperti di Kompas, Indonesia Pos, Suara Merdeka. Ini surat kabar yang kualifikasinya nasional. Beliau menerbitkan 8 buku juga, 8 judul buku. Ini yang terkait dengan kebencanaan, dan sebagai ilmuwan beliau juga menerbitkan lebih dari 50 publikasi jurnal ilmiah dan proceeding dalam skop nasional maupun internasional. Mengapa gempa bumi ini kami angkat di sini? Karena sebagai ada banyak sumber yang bisa menghasilkan tsunami, ada banyak sumber yang bisa memproduksi tsunami, dan di Indonesia sumber yang paling banyak atau paling dominan adalah gempa bumi. Dari tahun 1600-an sampai ke sekarang, jadi kurun 400 tahun terakhir, itu dari seluruh kejadian tsunami yang ada di Indonesia, tsunami yang merusak dan mematikan, yang 74 kejadian, itu 93% diantaranya disebabkan oleh gempa bumi dan oleh gempa bumi tektonik. Dan gempa bumi tektonik ini tentu khusus sifatnya, karena bersumber di daerah yang disebut zona subduksi, yang nanti akan diungkap kembali oleh beliau Pak Husni Ansori. Dan terkait dengan zona subduksi ini, gempa di sana, dan bagaimana kemudian situasi kegempaan di Pulau Jawa bagian selatan pada umumnya, ini akan dikupas tuntas oleh Pak Daryono dalam kesempatan kali ini. Kami ada waktu sampai 25 menit ke depan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Dr. Daryono, SSI MSI. Silakan Pak. Terima kasih Mas Farwin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bupati Kebumen, Bapak Yasin Mahfud, dan Bapak semua. Tampaknya yang hadir banyak sekali, praktisi kebencanaan banyak sekali. Saya senang sekali bisa bergabung dengan acara ini, Mas Farwin. Saya merasa besar hati diundang bercerita di sini. Baik, saya akan share screen. Jadi judul kami sejarah gempa dan potensi megatrust. Jadi Bapak Ibu, terkadang kita bertanya ke wilayah kita, apakah wilayah kita ini rawan gempa atau tsunami? Nah, karena kita merasa bahwa sudah lama sekali tidak terjadi gempa merusak atau tsunami merusak, sudah berpuluh-puluh tahun menganggapnya daerah kita itu aman. Padahal tidak demikian. Jadi gempa bumi dan tsunami itu karakteristik bencana yang disebut
low frequency, high impact. Jadi kejadiannya itu jarang, tetapi sekali terjadi besar dan itu bisa menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa. Jadi seperti itu. Jadi kalau saudara kita, teman-teman di Kebumen selama ini memang tidak pernah terjadi bencana yang besar, itu tidak boleh buru-buru mengatakan daerah itu aman, karena memang karakteristik gempa dan tsunami itu low frequency impact tadi. Nah, tapi coba akan kita ungkap di sini terkait dengan sumber gempanya, dan kita melihat Pusgen sudah melakukan identifikasi sesar aktif yang kredibel di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi kalau kita melihat di sini, di Jawa Tengah saja ada 12 sesar aktif. Kalau dikaitkan dengan posisi kita di Kebumen, tampak kita berdekatan hanya dengan sesar Aji Barang. Apakah benar demikian? Ternyata tidak. Ternyata di bagian utara Kebumen itu yang bentuk lahannya perbukitan itu ternyata banyak sekali struktur sesar lokal dan aktif. Seperti yang terjadi tadi pagi dini hari ya, pukul 1 waktu Indonesia Barat itu terjadi gempa. Jadi gempa tadi pagi itu kekuatannya tidak terlalu besar, 3,6. Tetapi dirasakan di berbagai tempat di sekitar Banyumas dan Kebumen. Jadi tadi pagi itu gempanya 3,7 kekuatannya. Pusatnya itu ada di Desa Gianti, Kecamatan Rawakele, Kabupaten Kebumen. Jadi spektrumnya ya lumayan sampai di Rawakele, Sempor, Tonggo, Karanganyar, Kebumen, Ayah, Purwokerto, dan Banyumas ini jam 2 ini. Sehingga belum rusak. Nah, ini adalah bukti, salah satu bukti bahwa Kebumen itu sebenarnya bukan daerah yang aman dari gempa ya. Karena kalau kita melihat di sini, kalau lihat sepintas ini nih Kebumen ya, kemudian kita melihat ada kelurusan dari Kebumen ke Sempor, ini tampak ada kelurusan, dan ini sebenarnya adalah sesar. Dan gempa tadi pagi itu ada di ujung sini, di Gianti sini pusatnya. Jadi ini adalah, kalau kita melihat di sini tampak sekali ini adanya sesar ya, yang melewati utara Kebumen sampai ke Waduk Sempor, dan tadi mengalami rilis gempa. Dari slide ini saya ingin menyampaikan pesan poin bahwa Kebumen itu wilayah yang sebenarnya dekat dengan sumber gempa sesar aktif. Nah, kalau kita melihat catatan kegempaan BMKG ya dalam jangka panjang sejak sebelum tahun 2008, kita melihat ini ada gempa-gempa yang kedalamannya kurang dari 30. Artinya ini gempa akibat sesar aktif. Nah, kalau kita melihat di sini, ini Kebumen di sini. Nah, betul. Di perbukitan ini banyak sekali sesar aktif, dan ini epicenternya. Jadi Kebumen itu memang berdekatan dengan sumber gempa sesar aktif. Ini yang harus Bapak Ibu pahami, dan harus Ibu ingat-ingat bahwa lokasi Kebumen itu berdekatan dengan sumber gempa sesar aktif, meskipun belum dipetakan secara formal di pusat di sana, tapi secara geologi banyak sekali sesar lokal di situ. Seperti halnya terjadi gempa Juli 2016 ya, kekuatan 3, itu juga di sebelah timur laut Kebumen. Di sini ada beberapa sesar ya, saat itu sesar Rebung yang aktif, kemudian juga ada Kalianget Fault, kemudian Gedung Lesung Fault, kemudian gedung apa ini Pak? Maaf ini ya, gedung Ketamat ya. Jadi ini adalah gambaran bahwa sebenarnya wilayah Kebumen yang tampak di peta ini sebenarnya berdekatan dengan sumber-sumber sesar aktif, dan gempanya sudah beberapa kali terjadi. Terkait dengan sesar yang kredibel di dekat Kebumen ya, yaitu sesar aktif. Modelkan ya dengan peta SIGMAP. Jika kekuatannya 6,6, maka wilayah yang berwarna kuning ini akan mengalami kerusakan rumah ya. Dan di sini tampaknya Kebumen hanya berdampak
sampai 6 mm. Tapi ini juga bisa merusak bangunan rumah jika strukturnya tidak kuat. Nah, yang menjadi persoalan adalah Kebumen berhadapan dengan sumber gempa tumbukan lempeng yang merupakan generator gempa kuat ya. Kita melihat di selatan Jawa itu ada 3 segmentasi megatrust yang kekuatannya bisa mencapai 8,7 ya. Ini segmen Jawa Timur, segmen Jawa Tengah, Jawa Barat, segmen Selat Sunda dan Banten. Ini tiga-tiganya 8,7 kekuatannya. Nah, jika penunjaman lempeng ini terhambat atau mengalami locking atau penguncian di sini, maka di bidang kontak ini akan mengalami peningkatan stres. Terjadi proses akumulasi. Jadi proses pergerakan penunjaman lempeng samudra ke bawah lempeng benua ini terkunci. Ya, memang di bidang kontak itu tidak ada pelumasnya sehingga mengalami perlambatan dan itu membangun stres. Sampai pada batas elastisitasnya, dan selanjutnya kalau sudah plastis maka terjadi stress drop dan terjadi patahan yang tiba-tiba bagi gempa kuat. Nah, karena lempeng yang overheating di atas ini menekan ke atas, melenting, maka dia bisa menggerakkan air laut dan itu bisa menyebabkan tsunami. Sehingga wajar jika pantai selatan Jawa ini banyak sekali catatan gempa-gempa besarnya. Kita mencatat sudah ada 12 gempa besar yang masih terjadi di selatan. Ini buktikan bahwa subduksi selatan Jawa itu sangat aktif, atau orang populer menyebutnya sebagai zona megatrust itu sangat aktif. Bahkan di Tenggarai ada 2 gempa yang berkepala 8, itu gempa tahun 1859 dan gempa 1943. Ya, meskipun yang kepala 8 ini masih ditinjau ulang, tapi yang pasti kalau kepala 7 itu sudah pasti. Ini cerminan bahwa selatan Jawa itu memang kawasan yang terdapat generator gempa kuat dan itu bisa terjadi kapan saja. Dan tentu saja Kebumen yang lokasinya berada di pinggir pantai dan berhadapan dengan sumber gempa yang dahsyat ini memiliki risiko ke depan terkait dengan tsunami. Kalau kita melihat sejarah gempa yang pernah berdampak di Kebumen itu sangat banyak di katalog lama. Tapi ini yang signifikan, saya coba kumpulkan ada 11 ya. Seperti gempa 1840, gempa 1852, 1863, 1875, 1916, 1921, 1923, 1924, 1943, 2014. Ini yang terbaru ya, yang 2014 kemarin yang terkenal dengan kubah masjid yang rubuh ya, dan ini 45 rusak, bangunan rumah rusak di Kebumen. Kemudian diulangi lagi 2017, tapi ini pusatnya tidak di selatan Kebumen tapi agak ke barat, jadi merusak belasan rumah. Artinya ke-11 gempa ini pernah menimbulkan kerusakan di Kebumen ya. Ya kalau memang kita hitung tahunnya tahun tua semua. Kalau saya aja kelahiran 71, ini baru dapat 2 gempa ini saja. Apalagi yang masih adik saya hanya menerima gempa yang baru-baru saja. Ini buktinya bahwa low frekuensi dan high impact itu ini. Jadi periodisitasnya itu panjang-panjang dan semakin panjang periodisitasnya bisa jadi gempa yang terjadi akan semakin besar. Nah, slide ini cukup menggambarkan bahwa Kebumen punya catatan gempa merusak yang cukup banyak. Ini adalah saya uraikan satu ya. Ini gempa 1840. Jadi kerusakan saat itu meliputi Yogyakarta, Kebumen, Purworejo, Bantul, Salatiga, Demak, Semarang, Kendal. Ini spektrumnya luas. Ini gambaran bahwa gempa ini disebabkan oleh gempa megatrust ya. Kemudian tahun 1852 ini juga saya ambil dari catatan Wichmann. Ini di Kebumen banyak sekali rumah yang retak ya, bangunan temboknya. Kemudian 1863 ini juga di Kebumen merusak dengan skala intensitas 7. Nah, kalau 6 saja sudah rusak, 7 itu sudah rusak sedang hingga berat. Ya. Kemudian ini 1875. Ya. Fotonya ada. Berarti gempa 1875 saja foto. Ini gempa ini paling parah itu
ada di perbatasan Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Tapi yang terdampak hampir seluruh Pulau Jawa. Kemudian ini adalah catatan gempa Maus 1916. Ini ribuan rumah rusak di sekitar Maus dan sekitarnya. Nah, ini sebenarnya menarik. Apakah di Kebumen juga mengalami kerusakan? Ini yang perlu kita telusuri. Yang pasti saat itu diberitakan di koran Singapura ini menunjukkan kerusakan banyak sekali di sekitar Banyumas. Kemudian ini adalah gempa tahun 1921. Nah, ini juga gempa spektrum luas dari Lampung, Jawa bagian selatan sampai Bali. Ini mengalami banyak sekali kerusakan. Ini catatan seismografinya sudah ada. Saya ambil dari penelitian Pak Okal, Pak Emil Okal. Ini menunjukkan bahwa gempa yang lokasinya jauh di outer rise, di luar zona subduksi pun bisa menimbulkan kerusakan di Kebumen. Ini adalah gempa tahun 1923. Kembali lagi terjadi merusak di daerah Maus dan sekitarnya. Ini stasiun Maus mengalami kerusakan, ini ada fotonya. Dan kereta Surabaya-Bandung itu sampai berhenti karena memang stasiunnya rusak. Dan ini juga disebabkan oleh gempa Megatrust. Nah, ini adalah catatan gempa Wonosobo tahun 1924 yang menimbulkan korban jiwa meninggal lebih dari 1.000. Ini tahun tanggal 12 November 1924. Kalau kita lihat fotonya ini rumah-rumah saat itu masih ada yang tembok tapi juga pada rusak semua. Dan ini lokasinya sangat dekat dengan Kebumen dan hanya berbatasan langsung. Jadi memang saya juga punya keyakinan di Kebumen bagian selatan juga akan terdampak. Cuman masyarakat kita tidak mencatat sehingga catatan-catatan itu tidak kita dapatkan. Tapi yang menjadi menarik adalah apakah ini gempa akibat megatrust atau sesar. Ini yang masih misteri sampai sekarang karena tidak ada bukti-bukti di daerah lain sehingga ada dugaan gempa ini dipicu oleh sesar lokal di Wonosobo. Kemudian tahun 1943 ini juga ada gempa besar juga. Ini kerusakannya mencakup Yogyakarta, Cilacap, Tegal, Kebumen, Purworejo, Bantul, Pacitan yang meninggal lebih dari 2013 dan 15.000 lebih rumah rusak. Ini seismogramnya ada. Nah, yang terbaru adalah gempa Kebumen 2014. Ini 45 rumah rusak dan ini yang saya maksud tadi ada kubah masjid yang sampai rubuh ini. Dan ini gempanya ada di kedalaman menengah ya, karena ini juga gempa akibat aktivitas subduksi. Ini terjadi lagi, tapi ada di selatan Tasik dan dampaknya juga sampai di Kebumen, di mana ada belasan rumah rusak di Kebumen. Nah, ini adalah sebuah informasi ya, bukan peringatan dini, sehingga Bapak Ibu tidak usah terlalu panik mensikapi. Ya. Jadi kalau melihat kajian teman-teman ITB yang dikomandoi oleh Pak Ili, Pak Sriwidayantoro itu, di selatan Jawa itu ada defisit slip ya. Jadi lempeng Australia itu kan mestinya menunjam ke bawah Jawa itu lancar ya, dengan laju tertentu ya. Misalnya 7,9 cm per tahun ya. Tetapi ternyata hasil kajian tim tersebut menunjukkan ada kawasan-kawasan yang mengalami defisit ya, perlambatan ya. Nah, kalau defisit slip itu artinya proses penunjukannya melambat. Melambat itu ya bisa akumulasi karena tidak lancar ya. Sehingga kalau kita melihat area merah ini yang mengalami defisit slip perlambatan penunjaman ini menunjukkan area yang potensi gempa besarnya itu tinggi, yaitu di selatan Banten, kemudian di selatan Pacitan dan di selatan Banyuwangi. Nah, yang biru ini ya sudah lepas. Nah, kalau kita melihat di selatan Kebumen ini tampaknya nilainya normal saja.